Nah, yang jadi masalah ini menurut Anda setuju nggak kalau suamimu mensodakohkan semua yang dimiliki untuk kepentingan Allah? Setuju nggak ibu-ibu? Enggak. Engkone sih kitanya makan apa? Nanti saya makannya bagaimana? Jadi dari sisi perspektif psikologis agama, orang medit itu adalah orang yang tidak yakin besok akan dapat rezeki lagi dari Tuhan. Nanti makannya dari mana? Itu berarti kan tidak yakin bahwa besok engkau akan dikasih makan Tuhan. Saya nanya ibu-ibu yang merasa khawatir besok makannya apa. Setiap hari cemas nanti besok bisa makan atau tidak. Betul enggak? Setiap hari kan cemas makannya sing dingone. Betul enggak? Tolong ceritakan ngacung di antara kalian, siapa yang pernah nggak makan 3 hari 3 malam? Setiap hari makan aja, sampai sekarang, dari sejak kecil. Kenapa masih ada keraguan? Betul nggak? Bapak-bapak, ada yang nggak pernah kelaparan nggak dapat makan? Setiap hari masih makan, tapi setiap hari masih cemas, masih ragu. Nanti makannya dari mana? Itulah persoalannya. Ya sekarang mau saya silakan udah, tapi saya yakin bahwa rezekiku besok masih ada lagi kok. Habiskan hari ini, besok akan ada lagi. Malah Allah berjanji, kalau percaya silakan nggak udah. Apapun yang kau nafkahkan akan diberi penggantian oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Nih ditulis barangkali biar jangan lupa. Wa ma anfaqtum min syai'in wa ma anfaqtu apa anfaqta ya min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apapun yang engkau nafkahkan pasti akan diberi penggantian oleh Allah. Logikanya gimana? Mang Jana, tukang kita, Pak Edi, ya sebagai pemborongnya, beli semen untuk keperluan pembangunan pondok pesantren Sadang Pinggan, beli pasir, beli batu split, jumlahnya 100 juta. Pak Edi menyerahkan ibunya belanjaan kemarin habis 10 juta, ada notanya. Saya ganti enggak? Ganti. Kenapa saya ganti? Ya karena dia belanja untuk pondok dong. Saya pengasuhnya masa nggak diganti. Nah ketika engkau membelanjakan sesuatu untuk Allah diganti enggak? Masa Allah pelit? Hah? Jadi apakah Tuhanmu seperti itu? Kita belanjakan untuk Tuhan. Kita berdakwah dengan tenaga, pikiran, harta untuk membesarkan agama Islam. Untuk membela Allah dan sebagainya. Masa nggak diganti? Udah aja gitu, pur-puran bebas sekarang. Seperti itu kan kau menduga Tuhanmu. Nah ini persoalannya, ini menjadi persoalannya. Antara yakin atau tidak. Sebab Anda akan bertanya secara materialistis. Nanti Tuhan uangnya dari mana? Nyetaknya di mana? Kari Gusti Allah kok duit beli. Itulah persoalannya. Jadi kita mendetail, ya. Kita mumpung bulan puasa, kita sensitivitas kita lagi sangat tinggi, ya. Kita mencoba untuk mengoreksi hati kita. Apakah engkau sudah yakin betul kepada Tuhanmu itu? Atau hanya meyakini adanya saja? Sekedar ada. Nah itulah yang jadi persoalan
bahwa orang-orang yang bersodakoh seperti Abu Bakar, kadang Nabi kehabisan dana, perang selama di Mekah itu 10 tahun itu Nabi itu perang tuh 80 kali Pak Dik, 80 kali. Jadi hampir tiap bulan kan. Habis duitnya kan. Perang itu biaya paling mahal, menghabiskan segala-galanya. Sampai dipanggilin para sahabatnya. Abu Bakar, nyumbang dong. Kita udah kehabisan dananya. Berapa kau nyumbang? 25% dari hartaku silakan ambil. Hebat enggak? Umar, berapa kau nyumbang? 50%, hebat enggak? Begitu Sayyidina Umar, berapa kau nyumbang? Wahai baginda Rasulullah, tolong hitung butuh ontanya berapa ekor, kudanya berapa ekor, panahnya, tombaknya, saya bayar semuanya. Sejak itu Sayyidina Utsman tidak makin miskin enggak kok. Saya mau nanya, ada nggak orang dermawan jatuh miskin? Yang ada orang kikir. Ya ditipu, dirampok, ada penyakit habis ya. Orang dermawan dimuliakan orang kok, rezekinya makin banyak. Nah itu, jadi artinya kita berbicara secara ada kepastian di hati kita bahwa orang yang mendermakan semuanya untuk Allah itu jangan Anda duga akan jatuh miskin. Enggak kok. Percaya enggak? Saya ingin mengatakan bahwa para waliullah itu bukan orang miskin, bukan. Mereka yang berpola hidup sederhana. Mereka hartanya banyak, mereka kaya. Sudah tidak berharap pemberian manusia lagi, tidak. Hanya pola hidup sederhana, sehingga engkau menduga dikiranya miskin, padahal enggak kok. Mereka orang berkecukupan, berlebihan, lebih malah. Bisa ngasih banyak. Sampai setelah meninggal pun masih bisa ngasih makan orang banyak. Syekh Syarif Hidayatullah Pak Didik sudah meninggal kan? Ya. Sampai sekarang berapa orang yang dikasih makan Syekh Syarif? Yuk kita hitung di Istana Gunung Jati. Yang jual menyan berapa ratus orang? Tukang becanya, tukang parkirnya, yang memimpin tahlilnya, yang dagang kembangnya. Tahu nggak? Ribuan orang masih bisa dikasih makan. Artinya bukan Syekh Syarif bagi-bagi duit, ya artinya sampai sudah jadi makam pun itu memberi peluang kepada orang-orang untuk bisa makan kok. Iya. Setiap hari didoain, bahkan justru bukan anak cucunya ke orang lain. Tapi orang yang medit makamnya dikencingi anjing. Dihinakan kok. Sampai anaknya sendiri yang ngencingin. Ya, rambutnya dikepang, dicat merah, pakai anting, celananya disobek-sobek, datang ke makam, ke kemit ya. Apa namanya kemit tuh? Jaga makam. Penjaga makamnya. Pak, mana makamnya Mang Dulkasan tuh? Oh situ nah situ. Ya paling ujung tuh itu yang nisannya miring tuh itu Dulkasan. Penjaga makam itu geleng-geleng kepala hebat. Anak pang masih mencari makam bapaknya. Ternyata datang ke sini, gak begitu datang. Dilihat dari jauh, lagi ngencingin makam bapaknya. Gara-gara kamu aku jadi sengsara nggak sekolah begini. Anak juga dendam kok. Betul nggak? Dendam nggak anak? Iya. Dendam. Uang ada, dia tahu sawahnya banyak. Kenapa nggak boleh sekolah perguruan tinggi? Iya kan? Ya itulah persoalannya. Anak juga dendam kok. Anaknya pengen jadi dokter. Ya tapi kan biayanya kan masuk 1 miliar. Nanti SPP-nya tiap bulannya sekian puluh juta. Orang tuanya sayang kan. Dah lah sekolah yang murah aja lah.
Di swasta aja yang murah, yang abal-abal tuh, yang sekolahnya seminggu 2 kali, Sabtu Minggu aja. S2. S2. Sekolah Sabtu. Iya. Ya anak itu kan dendam sama orang tuanya. Itulah kira-kira bahwa orang yang merasa sayang dengan hartanya ketika dinafkahkan, berarti masih belum yakin bahwa Allah akan memberi rezeki lagi. Allah sudah jamin berulang-ulang, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua binatang melata yang ada di bumi ini rezekinya dijamin oleh Allah. Yakin enggak? Yakin enggak? Udah enggak usah khawatir. Nah, pertanyaannya adalah, ini mumpung ada Pak Dik-Dik juga. Ketika terjadi kelaparan di suatu negara di mana saja, itu bukan salah Tuhan kok. Karena ada orang-orang rakus yang mengambil kue nasional terlalu banyak. Ini kue nasional dengan tambangnya, dengan hutannya, dengan sawahnya, katanya. Untuk 100 juta orang, dia ambil sendiri separuh, buat sendiri. Separuhnya nanti diambil lagi oleh konglomerat yang lain, seperempatnya. Yang seperempat diambil lagi 1/8 untuk kroni-kroninya. Akhirnya rakyat yang 100 juta hanya menikmati 5% dari kekayaan alam negaranya itu. Kelaparan bukan karena Tuhan tidak memberi rezeki, tapi karena keserakahan manusia mengambil porsi yang berlebihan, melebihi dari kebutuhannya. Itulah jadi persoalan. Betul Pak Didik ya? Gitu ya. Iya, kebanyakan. Masa satu orang bisa ngambil sampai ribuan, sampai jutaan hektar? Ya kan begitu persoalannya. Sedangkan kita di sini aja, saya untuk mendapatkan 100 tombak aja harus bayar sama penggarapnya dulu. Iya, membayar garapan supaya saya bisa menanami jeruk di di tanah-tanah PU di Bojong itu. Iya. Iya kan? Tidak semudah itu. Ya itulah persoalannya. Jadi kita kembali lagi bahwa mungkinkah kita bersedekah dengan semua yang kita miliki? Kita mungkin mencela. Dari sisi sosiologis mungkin itu melupakan anak istri jadi sengsara, tercela. Iya kan? Tetapi dalam Al-Quran, orang yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan keluarganya dapat acungan jempol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Mereka mementingkan orang lain yang kelaparan, biar dia nanggung lapar. Silakan, ini nasinya. Paruan nggak usah buat kamu semuanya. Bapak sudah, saya dari dulu juga makan kok. Ya, semalam dia menahan lapar karena ingin memberi orang kenyang. Itu disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada batas ketidakmampuan kita untuk menilai itu sebagai kemuliaan. Jadi artinya bagaimana kira-kira kita merasakan, menyetujui bahwa orang yang mengutamakan, memprioritaskan kepentingan umum atas kepentingan pribadi sebagai sifat mulia, malah justru, nih saya menyapa Pak Didik lagi, Pak Didik malah dalam sumpah jabatan kalimat itu diucapkan, betul nggak? Betul. Ada nggak kalimatnya? Kepentingan pribadi, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan
Pribadi. Itu malah menjadi sumpah jabatan. Ya kan begitu? Ya. Nah semacam itu. Sebetulnya secara normatif kita mengakui orang yang mengutamakan kepentingan umum di atas pribadi adalah pahlawan, adalah orang yang sangat baik. Tetapi ada sisi lain, ya disitulah saya sendiri itu sering digoda oleh setan. Kita akan menyumbang seseorang, katakan 2 juta lah. Ada yang berbisik tuh, Buya, masa nyumbang banyak banget 2 juta? Itu kan bukan utang, nyumbang aja. Iya, kebanyakan. Ya orang kelas itu masih 1 juta juga cukup. Begitu, saya mendengar sendiri kok. Saya bilang urusan apa? Duit-duitnya Allah. Orang itu juga hamba Allah, saya juga yang menggerakkan hati saya juga Allah. Kamu urusan apa? Ya ini mas saran, ya udah nggak usah banyak ngomong, bukan urusan kamu kok. Iya kan? Iya. Kamu nipu saya. Aku lebih pintar dari kamu kok. Saya bilang. Terus dia pergi. Setiap hari seperti itu. Setiap hari dialog kita, pertengkaran kita dengan setan-setan yang menggoda itu setiap detik, setiap saat. Jangan dikira mulus-mulus saja ya. Itu 24 jam kali 24 jam kita menghadapi tantangan. Saya kira cukup gitu saja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.